Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang banyak kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kembali bisa bermajlis di tempat yang mulia ini untuk mengingat bahwa masing-masing kita memiliki tujuan yang mulia, memiliki tujuan hidup. Dan majelis ini tentu hadir untuk mengingatkan kita semuanya para jamaah. Dan orang yang Allah mudahkan langkahnya kepada majelis seperti ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah harus meminta kepada Allah, bahkan wajib meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberi kemudahan untuk terus berada di atas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu waktu membuat sebuah garis, khattan Nabi SAW khattan mustaqimah, ya, sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau menggariskan di sebelah kanannya garis-garis yang banyak, juga di sebelah kirinya. Ya, dikatakan bahwa jalan yang lurus ini adalah sabilullah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan di kanannya yang begitu banyak, di kirinya yang begitu banyak, dikatakan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap jalan itu ada setan yang selalu mengajak. Oleh karena itu dalam rangka kita berjalan di atas shiratal mustaqim, selain kita memang wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai lengah, jangan sampai tertipu. Karena kita akan selalu digiring oleh syaitan agar memasuki jalan-jalan mereka. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ya, kita dibisiki, kita dibujuk untuk selalu berbelok daripada jalan yang lurus, daripada shirat al-mustaqim. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tabiat manusia, wa man sumiyal insanu illa linisyanihi, kita tidak diberi nama manusia kecuali karena memang sifatnya yang pelupa, harus selalu diingatkan. Ya, bahkan ya, padahal isi daripada majelis ilmu itu isinya apa? Ingetin surga, neraka, ya, ingetin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar akhlak, ya itu saja.
Namun manusia karena sifatnya yang pelupa harus selalu diingatkan, harus selalu diingatkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita semuanya untuk semangat, masih termotivasi selalu untuk hadir di majelis ilmu semacam ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa umatnya yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baiklah para jamaah rahimakumullah, kita kembali pada pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di atau yang dikenal dengan nama Taisiru Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada salah satu surat yang mulia di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Ad-Duha, yang mana surat ini dikategorikan Makkiyah, dikategorikan surat Makkiyah yang berjumlah berapa ayat? 11 ayat. Baiklah, pada kesempatan yang lalu kita telah berhenti pada pembahasan walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun laka minal ula. Baiklah, qari mungkin mulai membaca dari ayat ini, kemudian dibaca syarah daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebelumnya dibaca dulu secara lengkap dengan tartil, kemudian baru dibaca potongan dan dilanjutkan syarah atau tafsiran dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة dari وللآخرة وللآخرة خير لك من الأولى وأما حاله المستقبلة أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة فلم يزل صلى الله عليه وسلم يسعد في درجات المعالي ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. Baik, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tafsiran daripada ayat wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Demi duha, kita waktu ialah waktu duha, dari mulai waktu setelah isfirar atau terbitnya matahari sehingga sebelum tergelincirnya matahari di siang hari. Itulah waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu tersebut
wal laili idza saja, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam ketika ia telah datang menyelimuti alam semesta dengan pekatnya daripada gelap malam tersebut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jawab daripada sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa ia jalla jalaluhu tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad, dan tidak pernah membencimu wahai Muhammad. Ya, kita tahu sebab nuzul daripada surat Ad-Duha pada pertemuan yang telah lalu bahwa wahyu sempat terhenti beberapa waktu, sehingga orang-orang musyrikin mereka mengejek Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan wuddi'a Muhammad, wuddi'a Muhammad. Muhammad telah ditinggalkan sama Tuhannya. Muhammad telah diputus sama Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu tidak pernah memutusmu, akan tetapi terus Dia melindungimu, menolongmu, wa ma qala, dan tidak pernah membencimu. Bahkan Ia akan terus dan selalu mencintaimu. Ya, bahkan kalau kita lihat tafsiran dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tentang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita tahu bahwa beliau mengatakan ma tarakaka mundhu i'tana bika wa la ahmalaka mundhu rabbaka wa ra'aka. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu semenjak Dia menolongmu, ya, dan tidak pernah mengabaikanmu semenjak Dia membimbingmu, mendidikmu, mentarbiyahmu. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah. Namun Allah Subhanahu wa taala terus mentarbiyah engkau dengan sebaik-baik tarbiyah, dengan tarbiyah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa keadaan kamu wahai Muhammad yang akan datang itu lebih baik daripada keadaanmu yang sebelumnya. Keadaanmu yang akan datang, jadi hari-harimu yang akan datang itu lebih baik daripada harimu yang sebelumnya. Ya. Meskipun jamaah daripada mufassirin menafsirkan ayat walal akhiratu khairun laka minal ula, mereka mengatakan bahwa maksudnya bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Ya, umumnya mereka menafsirkan bahwa negeri akhirat itu memang lebih afdal, lebih baik daripada kehidupan di dunia. Dan tafsiran Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tidak berseberangan juga, ya. Dan memang yang akan datang lebih baik daripada yang sebelumnya. Termasuk negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia ini para jamaah. Ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala terus mentarbiyah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya tarbiyah dan sebenar-benarnya bimbingan, ya, sehingga hari-hari ke depannya Nabi Muhammad akan terus lebih baik, akan lebih terus mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya para jamaah rahimakumullah. Makanya dia mengatakan kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna laha al-fadla 'ala al-halati as-sabiqah. Ya, keadaanmu yang akan datang, ya, daripada keadaan-keadaan yang ada pada dirimu, maka memiliki keutamaan, memiliki kelebihan daripada hari-hari sebelumnya. Jadi Allah tidak mungkin meninggalkanmu, tidak mungkin mengabaikan engkau. Ya. Makanya pas ya ketika dipasangkan ayat ini setelah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Meskipun jam'un minal mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat. Alias akhirat bahkan dikatakan walal akhiratu. Dan sungguh akhirat itu, ya, ada taukid dari Allah Subhanahu wa taala, khairun laka. Ya, lebih baik daripada al-ula, daripada kehidupan dunia kita. Ya, jadi kita para jamaah rahimakumullah dari ayat ini bisa memetik hikmah, memetik pelajaran bahwa ya, di tengah derasnya fitnah akhir zaman,
Begitu juga dahsyatnya gemerlap dunia ini, ya kita barangkali terombang-ambing di dunia ini sehingga lupa akan tujuan daripada hidup kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ingatlah selalu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya muhimmah, kita punya visi di dunia ini. Ya, bahkan kita diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan seluruh anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataqallah ad-dar al-akhirah. Ya, wabtaghi fima ataqallahu ad-dar al-akhirah, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Ya, maka seluruh yang kita miliki daripada anugerah ilmu yang kita miliki, meskipun bukan ilmu agama, ilmu dunia, materi yang kita miliki, kerahkan semuanya untuk negeri akhirat, kerahkan semuanya untuk kehidupan yang kekal abadi. Ini maksudnya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasib dunia kita juga. Ya, karena mau tidak mau kita hidup di atas dunia. Kita butuh makan, kita butuh minum, ya, kita butuh bersosialisasi. Ya, jangan hanya berkhalwat lalu menunggu rezeki datang dari langit. Ya, itu bukanlah seorang muslim para jamaah. Ya. Fahamilah hakikat akan dunia ini para jamaah, bahwa ketika kita membaca walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat ini jauh lebih baik daripada dunia ini, ya kita terbayang akan hal-hal ini. Karena seorang kalau sudah terpatri kuat keimanan di dalam hatinya dengan keyakinan bahwa dunia ini betapa hina, betapa tidak ada harganya jika dibandingkan dengan negeri akhirat, maka biasanya orang tersebut akan tahan banting jemaah dengan seluruh keadaan yang dia jalani di dunia. Kesempitan, ya mungkin dia terlilit hutang barangkali, diuji sana sini istrinya, anaknya, dengan penyakit, dengan fitnahan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang punya misi yang mulia ini, itu hanya untuk ibadah dengan keimanan yang terpatri kuat di dalam hatinya, maka orang tersebut akan tahan banting. Ya terus akan mendapatkan kenyamanan, kedamaian yang ada di dalam hatinya. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menceritakan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ma yasna'u a'da'i bi, mau apa musuh-musuhku ini, ya, mau apa musuh-musuhku. Kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, perjalanan hidupnya perjalanan yang cukup sulit, ya, bahkan beliau dikatakan 7 kali di penjara. Ya, begitulah nasib seorang muslih. Kalau orang sudah menjadi memperbaiki keadaan, mendakwahkan yang hak, pasti akan banyak gangguan, rongrongan dari para pengekor hawa nafsu, para pengikut syaitan. Ya, bahkan dia katakan ma yasna'u a'da'i bi, mau apa sih orang-orang ini, mau apa sih musuh-musuhku ini. Innama jannati wa bustani fi sadri, surgaku, ya, tamanku itu ada di sini. Artinya dalam keadaan apapun dia mendapatkan ketenangan sebagaimana orang berada di dalam sebuah kebun, sebuah taman dengan ketentraman, kedamaian, apapun keadaannya. Ya, begitu juga orang kalau sudah terpatri kuat keimanan, ya, dia punya tujuan hidup hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupannya. Allah akan jamin kehidupannya. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka sungguh kami akan berikan ia penghidupan yang thayyibah, penghidupan yang baik. Bukan Allah katakan kami akan berikan kelapangan rezeki,
harta yang banyak, tidak. Allah jamin dengan penghidupan yang baik. Ya. Allah yang akan memperbaiki kehidupan kita dalam keadaan apapun itu. Meskipun kita melihat bahwa kehidupan saat ini kita sempit atau luas, namun Allah yang akan membimbing, yang akan memperbaiki kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita seluruhnya baik, dengan syarat man amila shalihan, dalam keadaan iman. Keimanan telah terpatri di dalam tubuhnya. Bahkan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjarannya di akhirat lebih baik daripada amalan dia di dunia. Ya. Oleh karena itu dengan ayat ini kita bisa mentadabburi bahwa dunia ini kita hanya sebagai orang asing. Bahkan Nabi katakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kita di dunia ini seperti orang asing yang datang ke sebuah kota. Ya, aw 'abir sabil, atau hanya orang yang sebatas menyeberang jalanan, yang artinya kita hidup di dunia sangatlah singkat. Ya, di samping memang dunia ini itu sangatlah hina para jamaah. Dunia ini sangatlah hina. Kita harus selalu diingatkan akan hal ini. Dunia ini hina para jamaah. Dunia hina. Ya, Allah kalau memberikan ujian kita dengan dunia yang banyak, maka jangan sampai kita tertipu, terpengaruh dengan dunia ini. Ya, letakkan dunia itu di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ya, lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau sebagaimana dikatakan bahwa pernah ya didapati oleh Umar bin Khattab sedang tidur, dan ketika didatangi oleh beliau mendapati bekas tikar anyaman di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang nabi, pimpinannya para pemimpin. Ya, dikatakan bagaimana Umar bin Khattab melihat keadaan ini, beliau menangis. Lalu ditanya oleh Nabi, "Ma yubkika ya Ibn Khattab?" Kenapa kamu menangis wahai Ibn Khattab? Ya, bagaimana tidak menangis Umar bin Khattab melihat kesederhanaan beliau. Ya, pembendaharaan yang ada di kediaman beliau begitu sederhana. Ya, lalu beliau katakan, ya, aku melihat Kisra, ya, para pemimpin Persia, orang-orang pimpinan Romawi hidup dengan bergelimang harta, ya, hidup di taman-taman yang indah. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Tidakkah kamu ridha Ibn Khattab, kita punya akhirat sementara mereka punya dunia. Beginilah Nabi kita Muhammad SAW memandang dunia. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan mali walid dunya. Ya, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia, kata beliau SAW. Apa hubungan aku dengan dunia? Innama ana wad dunya, aku dengan dunia illa karakib istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Aku itu ibarat seorang pengendara yang bernaung sebentar di bawah pohon, kemudian dia tinggalkan tempat tersebut. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memandang dunia seperti ini. Dan tentu negeri akhirat adalah negeri yang abadi, karena tujuan beliau hanya akhirat. Tujuan beliau hanya akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi darajil ma'ali wa yumakkinu lahu Allahu dinahu wa yansuruhu ala a'da'ihi wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mat. Waqad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwalun wal akhirun min al-fadail wan ni'ami wa qurratil ain wa sururi al-qalbi. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir menafsirkan bahwa keadaan beliau yang akan datang akan terus lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Makanya falam yazal yas'ad, maka beliau terus dan senantiasa naik menuju tangga kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala yumakkin dinahu untuknya. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agamanya, menolongnya di atas musuh-musuhnya,
dan selalu memperbaiki keadaannya sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau telah sampai pada sebuah keadaan yang tidak pernah dicapai oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Dari keutamaan, dari nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kegembiraan hati. Tsumma ba'da dzalika la tas'al an halihi fil akhirah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, Syekh Abdul Rahman, la tas'al an halihi fil akhirah. Jangan kamu tanyakan lagi bagaimana keadaan beliau di akhirat nanti. Ya. Min tafasilil ikrami wa anwa'il in'am, dari rincian-rincian kemuliaan dan beragam kenikmatan yang akan didapatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Tuhanmu akan menganugerahkan kepadamu, akan memberikan kepadamu fatarda, hingga kamu ridha, sampai kamu benar-benar puas, sampai kamu benar-benar senang. Wa hadza amrun la yumkinu at-ta'biru anhu bighairi hadhihi al-ibarah, bighairi hadhihi al-ibarati al-jami'ati asy-syamilah. Coba lihat para jamaah rahimakumullah. Dan perkara ini, ya, maksudnya ayat ini, redaksi ini, la yumkinu at-ta'biru anhu, tidak mungkin diungkapkan dengan selain redaksi tersebut, al-jami'ah asy-syamilah, yang begitu luas cakupannya, begitu komprehensif maknanya. Di makna daripada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi menafsirkannya dengan hal seperti itu. Jadi seakan-akan tidak ada kata-kata lagi untuk mengungkapkan dari saking Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan nanti di akhirat, kemuliaan, kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga Nabi SAW pada akhirnya ridha, rela, puas, senang. Ya, kalau bahasa kita pokoknya senang ben ki akhirat, senang benar. Itu. Ini makna daripada wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam ridha perihal dirinya, perihal umatnya, dunia dan akhirat. Fatarda, ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah akan berikan anugerah kepadamu, dunia akhirat. Dunia dan akhirat para jamaah. Karena ini singkatnya umum, ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya al-futuhat, ya, agama yang begitu luas sehingga telah melakukan ekspansi, perluasan terus-menerus sehingga ia ridha, ya, umatnya yang banyak, bahkan ummatul miliar, kita dikenal dengan ummatul miliar. Umat Islam dikenal umat yang sangat mayoritas di dunia ini, yang ini berkat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Nabi SAW senang dengan banyaknya umat, dengan tersebarnya Islam di seluruh penjuru para jamaah rahimakumullah. Belum lagi di akhirat kelak. Belum lagi di akhirat kelak. Ya, ketika dibangkitkan Nabi kita Muhammad SAW diberikan maqaman mahmuda, yang kita doa senantiasa setelah adzan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya. Begitu juga Allah akan jadikan ridho pokoknya Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya 70.000 masuk surga dengan tanpa hisab wala azab. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatul uzma dan lain sebagainya sampai ridha. Ini makna daripada wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bahkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi seakan-akan sulit untuk mengungkapkannya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada redaksi yang lebih komprehensif daripada ayat ini. Ya. Kalau bahasa kita pokoknya pas senengah, seseneng-senengah pakai nang akhirat kayak gitu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Thumma, kemudian imtanna alaihi bima ya'lamuhu min ahwalihi al-khassah. Lanjut dibacain.
امتنع عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة وقال ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك لا أم لك ولا أبا بل قد مات أبوه وهو لا يدبر نفسه فآواه الله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. ثم امتنع عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghitung nikmat-nikmatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah yang diketahui pula oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari keadaan-keadaan pribadinya. Dari keadaan-keadaan pribadinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa?" Ya, bukankah yakni Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu sebagai seorang yang yatim, fa'awa, lalu ia melindungimu, menolongmu, gitu ya. Makna yatim adalah seorang yang meninggal orang tuanya sementara dia belum sampai pada usia apa? Usia balik. Kalau perempuan sampai haid, ya. Nabi katakan la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada istilah yatim setelah mimpi. Ya, kalau wanita setelah haid, ya. Jadi dahulu Nabi kita Muhammad SAW seperti yang dikatakan wajadaka la umma laka. Allah mendapatimu tidak ada ibu, ya, dia tidak punya ibu, tidak punya ayah alias yatim, ditinggal semenjak Nabi SAW kecil. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbir nafsah. Bahkan ibu dan ayahnya meninggal dunia sementara dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Alias beliau ditinggalkan oleh bapak ibunya semenjak dia kecil. Fa'awahullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menolongnya. Wa kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib, dan kemudian diasuh atau dipelihara oleh kakeknya Abdul Al-Muttalib. Thumma lamma mata jadduhu kaffalahu Allahu ammahu Aba Talib. Setelah meninggal kakeknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pamannya yang bernama Abu Talib untuk menggantikan atau mengambil alih pengasuhan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil saat itu. Hatta ayyadahu Allahu binasrihi wa bil mu'minin, hingga Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan kemenangan dan dengan orang-orang yang beriman. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam seorang yang terlahir dari rahim ibunya tanpa kehadiran sosok ayah. Yang kita tahu ayah adalah orang yang biasanya perhatian kepada seorang anak, ya, yang sangat mengurusi anaknya, yang memberikan nafkahnya, ya, yang melatihnya sebagai untuk menjadi memiliki kepribadian yang kokoh, yang kuat, yang bijaksana. Itu semua dari ayah, kita tahu, ya. Mungkin azan dulu.
Baik, kita lanjut. Alam yajidika yatima fa'ahwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim? Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala lindungi. Allah Subhanahu wa taala naungi, Allah Subhanahu wa taala tolong hingga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hatta ayyadahu Allah bi nasrihi, sampai Allah Subhanahu wa taala tolong dia dengan kemenangan. Dengan kemenangan para jamaah. Ya, kita tahu Nabi kita Muhammad SAW terlahir tanpa sosok seorang ayah, dan di usianya yang masih juga kecil, masih balita, ditinggal oleh ibunya tercinta yang merawatnya dengan penuh kasih sayang ya di usia 6 tahun. Lalu kemudian kita lihat di sini bagaimana bentuk fa'awa. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pertolongan, perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah ditinggal ibunya, maka kaffalahu jadduhu. Maka dia dirawat, dipelihara oleh siapa? Oleh Syaibah. Syaibah itu nama lain daripada nama asli daripada Abdu Al-Muttalib. Kemudian tidak lama, setelah 2 tahun beliau juga meninggal. Dipeliharalah oleh siapa? Oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Beliau adalah sosok yang disegani, sosok yang cukup tersohor di Makkah, yang punya wibawa, ya, seorang yang dipandang saat itu, sehingga Nabi Muhammad SAW diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran pamannya. Beliau mendapatkan perawatan, pendidikan dari seorang yang besar, disegani, yaitu Abu Talib. Bahkan di dalam sebuah syair beliau yang terkenal, dia katakan, wallahi, ya, wallahi, ini dulu orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah juga. Dikatakan, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Demi Allah, mereka semua tidak akan sampai kepadamu. Yang artinya gangguan mereka, rongrongan mereka tidak akan sampai kepada dirimu. Hatta uwassada fit turabi dafina, sampai aku masuk ke dalam liang kubur. Ya, selagi masih aku berada di sini, wahai keponakanku, kamu aman. Kamu aman. Ini di antara bentuk pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajadaka yatiman dari yatim. Terus fa'awal, terus sampai Allah berikan kemenangan. Ya. Dilanjutkan oleh dia, fasda' bi amrika ma 'alaika ghadabatun, ya. Dan terangkanlah agama ini, tidak ada celaan untuk dirimu, kata Abu Talib. Kemudian wa abshir bidzaka wa qarra minhu uyuna. Sudah, dakwah dengan tenang dan senanglah dengan dakwahmu, ya. Wa qarra minha uyuna. Ini menunjukkan bahwa bagaimana sosok seorang paman yang memang punya wibawa di tengah kufar Quraisy saat itu, sehingga Nabi SAW mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan, ya, melalui dirinya, melalui sosok pamannya ini. Belum lagi ketika Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan sosok yang Allah pilihkan untuknya, yang menjadi istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, seorang saudagar yang kaya, wanita yang kaya. Ya, Allah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam juga kaya,
Ya, beliau berdagang dengan hartanya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, step demi step, langkah demi langkah beliau lewati. Allah terus tolong, Allah terus lindungi, ya. Meskipun pada tahun ke-10 paman dan istrinya dua-duanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi pukulan seakan-akan pada diri Nabi alaihi wasallam, maka dikatakan dengan amul huzn, tahun kesedihan, karena dua orang yang membackingi Nabi alaihi wasallam saat itu meninggal di tahun yang sama. Meninggal di tahun yang sama. Namun tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala terus menolong Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, melindungi beliau, ya, hingga datang perintah hijrah. Ya, setelah kematian keduanya, maka gangguan orang-orang kufar Quraisy semakin parah, semakin dahsyat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu tibalah perintah untuk hijrah ke sebuah kota yang namanya Yathrib dulunya. Itu kota Madinah yang saat ini kita kenal. Kota yang dikenal dengan kurmanya yang begitu, atau kebun kurmanya yang begitu hijau, dengan panen kurma yang begitu besar. Ya. Perjalanan demi perjalanan terus Allah tolong, terus Allah lindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelah hijrah beliau dikelilingi, ditolong, dibantu oleh orang Ansar. Maka dikatakan Al-Ansar. Mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi kita Muhammad SAW dalam penyebaran dakwahnya. Begitu juga orang-orang yang telah ikut berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yatiman fa'awa. Dulu seorang yatim, terus Allah didik, Allah tolong, Allah sempurnakan bimbingannya hingga ayyadahullahu binasrihi wa bil mu'minin, sampai Allah jadikan beliau ini menang, sampai Allah jadikan menang. Pahit, tapi langkah demi langkah beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin para jamaah rahimakumullah, kalau kita bayangkan ya, bahwa beliau seorang yatim yang tidak punya ayah, ya, seorang yatim yang tidak punya ayah. Kalau kita pikir, jika Nabi Muhammad SAW memiliki atau dilahirkan dengan keberadaan kedua orang tuanya yang masih lengkap, mungkin orang-orang yang tidak suka Islam, tidak suka akan syariat ini akan mengatakan ketika Nabi SAW tumbuh besar dengan kokoh dan bijaksana, mereka berpikir bahwa ini hasil didikan orang tua, ini hasil didikan kedua orang tuanya. Makanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala beliau terlahir dalam keadaan yatim, karena beliau akan dijadikan qudwah oleh Allah, dijadikan panutan untuk orang-orang yang yatim juga, begitu juga orang-orang yang masih lengkap kedua orang tuanya. Beliau ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kecil, sehingga Allah tolong dia, tolong dakwahnya, Allah sebarkan agamanya, shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu dhallan fahada. Ya, dhallan di sini maknanya bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh musuh-musuh Islam, ya, yang selalu, atau para orientalis yang mengkritiki bahwa dhal Nabi itu sesat, ya, bahkan mengkritiki sesat dalam agama. Dhal, ya, secara aslullah, ya, secara asal kata ad-dhal itu adalah ad-dhahab an haqiqati syai'i, ya, belum mengenal akan hakikat sesuatu. Itu makna daripada ad-dhalal, ya, makna daripada ad-dhalal belum mengenal akan hakikat sesuatu. Ini secara aslul lughah, secara asal bahasanya. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi menafsirkan wa wajadaka dhallan fahada, ay wajadaka la tadri mal kitab wal iman fa'alimaka ma lam takun ta'lam fa'allamaka فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق li ahsanil الأعمال والأخلاق. Ya, beliau
rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan wajadaka la tadri mal kitabu walal iman. Dia mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Dan ini adalah bentuk tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir ayat dengan ayat. Karena ini adalah buah atau intisari pada sebuah ayat dari salah satu ayat dari surat Asy-Syura, daripada surat Asy-Syura yang berbunyi wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ya. Dan maknanya begitu, wa kadzalik, dan begitu juga kami wahyukan kepadamu ruhan, ya, sebuah ruh. Al-Quran itu adalah ruh para jamaah. Maknanya orang ruh yang baik yang membawa seseorang pada kebaikan selalu. Ya. Min amrina, dari perkara kami. Ma tadri mal kitabu walal iman. Sementara kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu keimanan. Ya. Jadi tafsiran Syekh Abdul Rahman ini adalah berdasarkan sebuah ayat daripada surat Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kemudian dia melanjutkan fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Begitu juga tafsiran beliau yang ini, dan ia memberikan ilmu kepadamu atas hal-hal yang belum kamu ketahui. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia memberikan ilmu, ya, memberikan engkau pengetahuan dengan sesuatu yang belum kamu ketahui. Ini juga beliau ambil daripada sebuah ayat, ya, yang berbunyi wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu kitab dan al-hikmah, yaitu as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah memberikan ilmu kepada dirimu akan hal-hal yang belum engkau ketahui sebelumnya. Ya, ini adalah tafsir terbaik, yaitu tafsir ayat dengan ayat. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali. Dan yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu agar bisa melakukan amal-amal yang paling baik dan akhlak-akhlak yang paling mulia. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul belum mengenal apa itu Al-Qur'an, apa itu Alkitab, kemudian apa itu iman, ya. Namun beliau itu berada di atas fitrah. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, sebelum diangkat sebagai nabi atau rasul, mereka itu berada di atas fitrah. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita telusuri sirah daripada beliau, bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan dirinya dari seluruh kemaksiatan, dari seluruh kemungkaran, dari seluruh kesesatan yang ada di tengah-tengah kaumnya yang sangat melawan fitrah. Nabi kita Muhammad bahkan dari kecil dadanya dibelah, dibersihin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk dhal, wa wajadaka dhallan di sini tentu bukan sesat, apalagi sesat dalam sisi agama. Bahkan mungkin di terjemahan Kemenak tidak diartikan dan ia telah mendapatimu dalam keadaan sesat. Coba dicek apa artinya kalau di Kemenak, saya pernah baca. Bingung, tidak artikan sesat. Artinya belum mengenal akan hakikat kebenaran. Dan ini dari segi bahasa adalah hal yang lumrah. Contohnya anak-anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika mengatakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub, "Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim." Innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, sampai bersumpah anak-anaknya Nabi Ya'qub ini. Ya. Si ayah ini Nabi Ya'qub sudah dikasih tahu, sudah Yusuf itu sudah hilang. Tidak ada jejak, sudah dimakan dhi'ab, sudah dibuang sumur. Tapi disembunyikan berita ini, sudah tidak ada, dimakan oleh serigala. Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam masih memerintah anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Cari Yusuf, cari saudaranya Binyamin. Bahkan dikatakan inni la ajidu riha Yusuf.
aku benar-benar mendapati baunya Yusuf. Makanya anak-anak Yakub mengatakan, innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, tallahi, kamu ini masih berada dalam ketidaktahuanmu yang dulu. Sudah dikatakan ini Yusuf sudah ada dimakan serigala, tapi masih kekeh Yusuf ada. Inni la ajidu riha Yusuf. Jadi dhalal di sini, ya, maka subhanallah seorang nabi berada dalam kesesatan dalam beragama tidak. Maksud dhalal di sini adalah tidak mengetahui akan hakikat sesuatu sebagaimana aslul lughah. Jadi dari segi bahasa kita ketahui, ya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ya. Ini merupakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lumrahnya para nabi juga sebelum diangkat atau diutus itu berada di atas fitrah yang sempurna, di atas fitrah yang sempurna, atau berada di atas aslut tauhid, aslu at-tauhid. Jadi pondasi-pondasi itu sudah ada, ya, pondasi-pondasi sudah seakan-akan diberikan isyarat-isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Buktinya Nabi SAW selalu mengingkari, ya, dengan fitrahnya yang begitu sempurna akan keburukan-keburukan yang terjadi di tengah-tengah kaumnya, ya. Kalau tahu bagaimana dahsyatnya kekejian orang-orang jahiliyah saat itu, sungguh luar biasa, ya, bagaimana anak kecil perempuan, ya, dikubur hidup-hidup, jemaah, sungguh di luar nalar, ya, sungguh di luar nalar. Begitu juga berbagai macam jenis perzinahan, ya, dikemas begini, ya, dan juga mengada-ada dalam agama, berbuat bid'ah yang begitu banyak dalam agama. Ya, dulu orang-orang tawaf, para jamaah, tawafnya itu telanjang, tawafnya telanjang, dan mereka ngatur waktunya. Kalau malam ini untuk sesi para wanita nih malam, ya, dan itu sebagai rahbaniyah, mereka menganggap ini sebuah hal-hal yang mendekatkan diri, tapi mereka bikin sendiri, ya. Malam untuk para wanita, siang untuk ini, tidak pakai sehelai kain pun. Begitu juga perkara urusan khamr yang kayak menjadi minuman biasa, Nabi SAW sama sekali tidak tersentuh dengan perkara-perkara buruk tersebut. Allah benar-benar jaga, mulai dari kecil, dari keadaan beliau yatim, ya, beliau lahir dalam keadaan yatim, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, alam yajidka yatiman fa'awal. Kemudian waktu demi waktu Allah terus senantiasa tolong, Allah terus senantiasa lindungi. Begitu juga wa wajadaka dhallan fahada. Dan ini makanya di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan tsummam tanna alaihi bima ya'lamuhu min ahwalihil khassah. Kemudian Allah itu memberikan informasi kepada nabinya dengan dua ayat ini, dengan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, ya, ingin memberikan informasi. Allah ngitung nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada nabinya dari keadaan-keadaan yang sifatnya personal atau pribadi, ya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan ia mendapatimu tidak mengenal akan hakikat daripada Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan juga al-iman, lalu fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, Allah berikan taufik, bahkan bukan hanya untuk amal soleh, tapi dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir li ahsanil a'mal, untuk amalan-amalan yang paling sempurna dan akhlak yang paling mulia, ya. Wa wajadaka ailan fa aghna, dan ini bentuk juga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan nabinya agar senantiasa bersyukur nanti. Karena maksud daripada ayat-ayat ini, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Allah ingin bahwa Nabi kita Muhammad SAW setelah Allah menginformasikan akan nikmat-nikmatnya atas dirinya, khususnya yang sifatnya pribadi ini, ya, wa wajadaka ailan fa aghna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah menginginkan bahwa
ia terus nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut atau kita tuntaskan surat Ad-Duha di pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.